Status istri Ferdy Sambo akan ditentukan hari ini, diduga akan mengikuti sang suami, dijadikan sebagai tersangka. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate untuk kalian setiap harinya. Tim khusus Polri bakal segera menentukan status hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, dalam kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan soal status hukum Putri itu akan disampaikan langsung oleh penyidik tim khusus dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, hari ini. Dedi mengungkapkan penyidik tim khusus telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Putri. Namun, dia tidak membeberkan lebih lanjut kapan dan materi pemeriksaan terhadap Putri. Sudah dijadwalkan pemeriksaan PC, jelasnya. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mendesak polisi agar menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kamarudin mengatakan Putri ikut berpura-pura dan berpartisipasi dalam skenario pembunuhan Brigadir J yang dibuat oleh Sambo. Menurutnya, Putri juga tak merasa bersalah dan tak meminta maaf kepada keluarga soal tuduhan kekerasan seksual oleh Brigadir J. Di sisi lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menyebut istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawati berpotensi menjadi tersangka usai laporannya terkait dugaan pelecehan seksual resmi dihentikan oleh kepolisian. Abdul menilai, dengan adanya langkah penghentian penyelidikan oleh kepolisian itu mengartikan bahwa Putri telah membuat laporan palsu, karena tidak ada fakta atau bukti yang menguatkan terkait laporan tersebut. Ia artinya laporannya tidak benar itu, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatannya, kata Abdul Fikar. Abdul menilai, pihak Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat bisa saja membuat laporan balik karena namanya telah tercoreng usai dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual oleh keluarga Ferdy Sambo. Ia kalau dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan dengan laporannya, maka dia bisa jadi tersangka, tuturnya. Kendati begitu, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, kepolisian juga sebenarnya bisa langsung mengambil tindakan ketika ada pihak yang sengaja membuat laporan palsu. Sebenarnya bisa polisi, tapi itu bukan delik aduan, bukan tindak pidana yang kalau diadukan baru diproses, bukan itu delik umum. Setiap ada pemalsuan itu polisi nggak usah ada laporan bisa masuk, ujarnya. Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menjelaskan pihaknya menyetop kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo karena tak ditemukan tindak pidana apapun usai melakukan gelar perkara. Dalam dugaan kasus kekerasan seksual itu, Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjadi korban penembakan dituduh telah melakukan tindakan asusila kepada Putri. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat. Penyetopan kasus itu berimbas pada sikap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri ex-Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan tidak bisa memberi perlindungan lantaran pihak kepolisian telah menghentikan penyidikan laporan kasus dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati, di mana kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Sekarang setelah status kasus Putri, jelas ya tentu saja LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena status hukumnya jadi membingungkan ini. Apakah ibu PC itu korban atau dia berstatus lain? Kata Hasto kepada wartawan. Berhubungan dengan itu, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menilai istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Hal ini ditemukan usai Putri menjalani pemeriksaan medis, psikiatri, dan psikologis oleh LPSK. Dari hasil pemeriksaan dan observasi, didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa, kata Susila Ningtyas saat konferensi pers di kantor LPSK Ciracas, Jakarta. Selain itu, Susila Ningtyas mengatakan psikolog menyimpulkan kondisi Putri tidak memiliki kompetensi psikologis yang memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Putri juga tidak dapat disimpulkan memenuhi kriteria dapat dipercaya terkait peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan. Pasalnya, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Teridentifikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan, kata dia. Di sisi lain,
Susila Ningtyas menyatakan tidak ditemukan risiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas. Namun, ditemukan potensi risiko bahaya terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Serta ditemukan potensi risiko bahaya dari pihak lain yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan selama proses hukum berjalan, ucapnya. Melihat itu, Susila Ningtyas merekomendasikan kepada pihak Pusdokes Polri untuk memberikan rehabilitasi medis, psikiatri, kepada Putri. Hal ini bertujuan agar situasi mentalnya pulih, dan dapat memberi keterangan dalam proses hukum terkait yang tengah disidik oleh Bareskrim, kata dia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.